Halo, kembali lagi ke di podcast biarin dong. Kemarin kan belum kenalan nih. Kita kenalan dulu. Kelupaan ya. Di sisi kiri ada Bima. Di sisi kanan ada Arin. Ya, oke. Episode kali ini kita akan membahas apa, coy? Setelah kemarin di episode pertama kita bahas tentang drama India ya, yang sekarang kita masih di Asia. Masih di Asia, betul. Tapi lebih ke action, yoi. Jepang. Ya, kalian akan tahu dari judulnya sih sebenarnya. Judul podcastnya kan pasti ketahuan ya. Yoi. Apa? Rurouni Kenshin. Yang mana ini? Nah, film Rurouni Kenshin ini kan sebetulnya dia ada 5 film ya? Totalnya. Yang pertama itu dulu di tahun 2012 ada Rurouni Kenshin Origin. Terus tahun 2014 itu ada 2 film juga, Rurouni Kenshin Kyoto Inferno sama The Legend Ends. Terus setelah lama baru keluar lagi nih filmnya di tahun 2021. Yang belum lama ini rilis itu ada Rurouni Kenshin The Final. Terus yang paling baru kemarin baru rilisnya 30 Juli ya kalau nggak salah. Itu ada Rurouni Kenshin The Beginning. Balik-balik ya. Final dulu baru The Beginning. Ini kayaknya tuh Pak Bim udah nonton semua belum? Belum ya. Kita termasuk telat sih ya nontonnya. Kita kebalik-balik sih nontonnya. Iya, kita baru mulai nonton di tahun ini. Betul. Ini sebenarnya urutannya lebih mirip kayak Marvel gitu nggak sih? Jadi kan filmnya banyak, cuman kalau udah terkumpul semua tuh jadi pengen nonton diurutin. Harusnya ngurutinnya dari mana gitu kan? Kalau diurutin sih, kayaknya yang kalau teman-teman pada belum nonton nih, lebih enak nontonnya itu dimulai dari Rurouni Kenshin The Beginning yang barusan banget ini. Terus yang kedua loncat ke film Rurouni Kenshin yang tahun Origin yang tahun 2012. Nah habis itu ke 2014 yang Kyoto Inferno. Terus lanjutannya The Legend Ends. Nah yang terakhir baru yang Final Rurouni Kenshin The Final 2021 yang udah rilis duluan sebelum The Beginning. Terus malam ini kita mau bahas yang mana nih? Yang Beginning dong. Oh iya. Yang paling baru. Dan awalan ya? Oke. Nggak awal-awal banget sih sebenarnya. Iya kan ini cerita awalnya Kenshin. Iya sih. Tapi kalau udah ngelihat filmnya kan jadi kayak recap. Iya, karena dia dirilisnya paling akhir ya. Film awal tapi dirilisnya paling akhir. Banyak cuplian-cuplian dari originnya sampai the final. Iya. Oke. Kalau cek di Wikipedia tuh Rurouni Kenshin The Beginning ini rilis awalnya 4 Juni 2021 itu di Jepang. Terus tadi udah disebut rilis secara global itu 30 Juli 2021 dan itu sudah bisa ditonton di Netflix per 30 Juli itu. Iya. Lalu durasinya ada total 137 menit atau sekitar 2 jam 28 menit, hampir 2,5 jam. Untuk yang The Beginning ini ya. Filmnya tentang apa nih? Tentang The Beginning kronologinya ini. Dulu. Boleh. Nganu ya. Masih sedikit mereview ceritanya. Semoga nggak spoiler bagi yang belum nonton. Tapi mungkin kalau udah pada nonton dari mengikuti Kenshin dari 2012 mungkin udah pada tahu juga sih. Soalnya ya betul. Kalau menebak nggak tahu juga ya. Tapi kalau sudah nonton yang dari origin lalu nonton yang begini ini mungkin
banyak apa namanya, banyak cuplikan atau banyak adegan yang itu dicomot-comot dari penggalan film-film sebelumnya gitu kan. Iya. Nah, kalau dari filmnya sih diawali dari tahun 1864. Itu kurang lebih settingnya adalah ada dua kubu di Jepang waktu itu. Jadi ada yang pro kaisar dan pro shogun. Nah, si Kenshin ini masuk di kelompoknya yang pro kaisar. Apa kalau bahasanya dia untuk apa baru? Era baru. Era baru. Nah, untuk New era. Kayak merek sepatu ya. Oh iya, sponsor kali. Nah, awalannya itu adalah si Kenshin, entah gimana ceritanya, si Batosa ini itu sedang diikat, lalu diinterogasi beberapa orang. Di apa? Interogasi. Oke. Beberapa orang, tapi dari percakapannya itu si Kenshin-nya itu diem aja gitu kan. Terus akhirnya menunggu kesempatan, si Kenshin itu lalu bisa kayak membela diri gitu ya. Meskipun diikat, tapi akhirnya dia juga bisa bertarung dengan pedang. Jadi masih kayak film-film sebelumnya gitu ya. Jadi meskipun tangannya diikat, tapi dia pakai giginya, bukan gigi, maksudnya pedangnya itu digigit gitu ya. Yes, keren ya. Ya. Tapi menurutku keren. Oh iya, keren. Maksudnya tuh suka aja sama cara berpedangnya si Kenshin. Iya. Nah, terus si Kenshin itu, tadi tau pro kaisar itu, si Kenshin ini masuk di klan namanya klan Kosu. Itu pimpinannya adalah Katsura. Settingnya lalu si Kenshin ini kerjanya banyak di malam hari. Jadi setiap malam itu dia kadang keliling gitu untuk mencari lawan kubunya gitu, untuk bukan jaga keamanan gitu ya. Kelilingnya bukan ronda, tapi cari kubu lawannya, untuk dihabisi gitu. Nah, kalau menurutku sih di film ini ceritanya lebih pada menunjukkan kisahnya Kenshin sama Tomoe. Iya, betul. Siapa tuh? Kalau yang di sebelumnya kan pas di film Kenshin yang sebelumnya itu selalu ada ya cuplikan tentang Tomoe gitu. Jadi kita udah tahu nih Tomoe itu siapa. Bagi yang udah mengikuti dari awal, pasti banyak sih yang udah nonton. Tapi kenalnya di mana itu udah dibahas belum sih di film sebelumnya? Belum kan ya? Lebih ke cuplikan, dan secara garis besar sih di film-film sebelumnya itu udah ada, dan kita udah tau lah itu tuh siapa. Tomoe itu, Kenshin sama Tomoe itu gimana. Cuman di film-film di film keberapa ya? Kayaknya sih yang The Origin sama The Final itu yang sempat ada bahas Tomoe-nya, tapi cuma sekilas-kilas gitu. Kalau yang banyak sih dari 5 film ini, film The Origin sampai dengan film yang The Final itu lebih banyak Kenshin sama Kaoru ya. Kaoru dan timnya itu. Dan timnya, iya betul. Nah, kalau yang di Rurouni Kenshin The Beginning ini malah Kaorunya nggak ada. Jadi lebih menceritakan pertemuannya, sebelum Kenshin bertemu Kaoru. Gitu kan ya. Lalu gimana nih? Menariknya apa? Menariknya, lanjut ceritain yang tadi. Ya, jadi kan suatu malam itu Kenshin lagi nongkrong di kafe gitu ya, zaman dulu. Ini warung sih. Lagi nongkrong di warung yang mayoritas itu cowok semua. Warung Warmindo gitu nggak ya? Kalau sekarang Warmindo, itu angkringan. Tiba-tiba ada sesosok cewek masuk ke angkringan
keren ke warung tersebut. Ini spoilernya nggak banyak kan? Oh enggak ya? Ya intinya si cewek ini adalah Tomoe, lalu si Kenshin-nya itu kenalan. Nah terus setelah perkenalan itu akhirnya si Tomoe-nya ngikut itu gimana ya, tinggal ngindin pokoknya ngikutin Kenshin terus lah. Apa sampai dia sempat tinggal bareng. cinlok gitu kali ya? Iya bisa juga. Mereka dipasangkan, nggak tahu. Kalau dari awal perkenalan itu karena mungkin situasi ya nggak tepatnya. Iya situasi. ya kan, situasi karena si Tomoe-nya tuh ngakunya dia nggak punya keluarga, jadinya nggak tahu harus kemana gitu kan. Terus akhirnya si mau nggak mau sih, bukan mau nggak mau, Kenshin mulai nggak ya, terpaksa atau tertarik nggak tahu, Bukan tertarik sih ya. mengizinkan, membiarkan si Tomoe-nya itu tinggal di sekitarnya Kenshin gitu ya. Tinggal di sekitar dekat maksudnya. Iya deket, karena kan Kenshin tinggal kayak di penginapan gitu tuh, terus si Tomoe-nya kerja di penginapan. Nah suatu ketika si klannya Katsura ini diserang oleh kelompok Katsura lain. itu siapa? Pimpinannya klan Kosu itu. Oke, aku nggak hafal sih nama-nama. Yang dia ngasih pedang itu. Oh iya. Katsura. Nah suatu ketika diserang gitulah, berat, mirip kayak Kenshin toh, jadi klannya itu juga tinggal di beberapa penginapan untuk sebagai persembunyian gitu kan dari kelompok lainnya. Suatu ketika klannya itu diserang, lalu si Pak Katsuranya itu bilang sebaiknya Kenshin ngungsi dulu, diungsikan gitu kan. Kenapa Kenshin yang mengungsi? Karena memang semua, jadi si klannya Katsura ini juga semua mengungsi, menyembunyikan diri sampai situasinya kondusif mendukung untuk menyerang. Dia harus tampil lagi gitu ya bersama samurainya. Saran dari Pak Katsura ini, si Kenshin disuruh mengungsi di suatu desa gitu. Ada desa yang direkomendasikan oleh Pak Katsura. Lalu si Tomoe disuruh ikut, pura-puranya jadi istrinya, jadinya. Padahal sebentar, itu sebenarnya istrinya beneran nggak sih? Karena di film-film yang sebelumnya itu tuh selalu disebut Tomoe itu istrinya Kenshin. Nah awalnya Pak Katsuranya itu kan nyuruhnya pura-pura dulu tinggal di desa itu gitu kan, bersama. Tapi kan istilahnya selama tinggal bersama itu akhirnya mereka cinlok. Baik si ini Kenshin maupun jadi si menceritakan seluruh filmnya ya nanti? Enggak juga sih. Enggak sih. Oke. Intinya adalah itu tadi, akhirnya mereka cinlok lah. Terus suatu hari diketahuilah kalau sebenarnya si Tomoe itu aslinya adalah mata-mata. Dia tugasnya itu untuk memata-matai si Kenshin. Itu dia tapi karena mungkin sudah cinlok itu tadi, terus dia akhirnya nggak mau jadi mata-matanya gitu. Dia memang malah mau melindungi si Kenshin-nya. Kalau codetnya itu dari Tomoe itu udah di seri sebelumnya apa di sini toh? Kalau itu di The Beginning belum muncul. Jadi kalau menurut aku pribadi, garis besar filmnya ini lebih menceritakan awalannya Kenshin. Tapi terus di final habis itu codetnya ada.
Oh, Terus diulang lagi habis berarti ya? itu apa namanya, awalannya Kenshin, terus kisahnya dia ketemu sama Tomoe seperti apa, terus sejarah X di pipinya itu didapatnya dari mana. Itu sih. Aduh maaf, bentar. Sejarah Itu yang X mana? di pipinya itu. Ini yang begini. Iya, di beginning. Seperti apa? Soalnya di The Beginning ini si Kenshin ini masih mulus nih pipinya Awalnya. Ya, tapi kalau teman-teman udah nonton yang The Final duluan, itu pasti udah ketahuan semuanya sih. Jadi kayak The Beginning ini apa ya? Gak ada yang spesial karena udah banyak spoilernya di film-film sebelumnya. Itu sih. Tapi posisi Tomoe sebagai mata-mata kan nggak dibahas di film-film sebelumnya. Ya The Final dibahas sih. Nggak dibahas ya? Jadi walaupun Tomoenya kisahnya cuma secuplik, cuman tuh secupliknya itu malah yang menurutku malah bagian penting di film-film sebelumnya. Jadi pas di film yang The Final ini mungkin lebih ke ininya, dramanya sih Kenshin sama Tomoe yang lebih mendominasi dibanding pedang-pedangannya. Ternyata kamu belum nonton ya? Tonton Final kesini. Sebenarnya kan kalau dari judulnya Beginning, artinya kan malah di awal. Iya, betul. Betul ya? Iya, kan itu menceritakan awalnya Kenshin, awalnya dia jadi Batosai gimana. Itu di Beginning nih, terus tapi tentang Tomoe yang membingungkan itu kan di sesi akhirnya, di penutup filmnya itu ya. Si Kenshin waktu apa? Tomoe terbunuh. Bukan, setelah Tomoe terbunuh itu kan terus apa? Ada kayak pertempuran lagi tuh di Kyoto. Nah, apa pro Kaisar dan pro Shogun itu. Nah, salah satu yang pro Kaisar itu juga ada dua kelompok, antara kelompoknya klannya Koshu itu si Kenshin dan kawan-kawan sama Pak Polisi siapa itu namanya? Nah itu aku juga Pak Polisi Hajime Saito. Cuman kan setelah dimenangkan oleh pro Kaisar, si Saito-nya bilang ke Kenshin bahwa jangan harap ini udah selesai, maksudnya mungkin apa permasalahan permasalahan sih Kenshin sama si kelompoknya Saito atau kisah pedang-pedangannya dengan kelompoknya Saito. Nah, tapi kan Kenshin nggak jawab apa-apa, cuman dia menancapkan pedangnya gitu, pedangnya di tanah, terus tinggal pergi. Terus kalau di narasinya Kenshin mengembara sendiri selama 10 tahun ke depan. Nah itu, terus itu lanjutannya ada di The Final. Salah. Rurouni Kenshin Origin itu The Beginning. Gitu ya, awalnya. Jadi awalnya yang ini masih dibahas Origin ya. Jadi ini sih yang di apa Rurouni Kenshin The Beginning ini bagian akhirnya itu tuh set awalnya Origin. Jadi menurutku Beginning ini malah banyak cuplikan-cuplikan dari film-film sebelumnya yang gitu. Mungkin malah syutingnya dikit ya yang The Beginning karena udah syutingnya dari 2012 yang kemarin 2014 gitu kali. Mungkin untuk menghemat budget ya. Oh iya bisa. Tapi bagusnya sih ini ya, pemerannya itu nggak berubah. Yang berubah kan sih itu bukan berubah, harus diganti adiknya Tomoe. Oh iya. Karena kalau yang di Beginning ini kan adiknya Tomoe masih kecil. Betul. Kalau yang di Final kan
dia jadi musuhnya Katanya Kenshin, belum dia udah gede. nonton. Lihat cuplikan. Oke. Ya, itu kan musuh utamanya adiknya Tomo itu kan. Iya betul. Nah, kalau yang di The Beginning ini masih kecil adiknya Tomoe. Itu sih. Dan cuman sekilas banget ceritanya tentang adiknya Tomoe, lebih ke tentang Tomoe dan buku hariannya. Iya. Terus apalagi nih kita bahasnya? Menurutmu yang menarik apa aja nih dari yang The Beginning? Atau kesan nonton The Beginning? Kesan nonton ini lebih drama daripada action menurutku ya, meskipun actionnya juga banyak sih pas pedang-pedang, tapi kan kalau aku melihat aku menyimpulkan dari setelah nonton Ya kan film. kamu melihat. Ya The Beginning ini tuh lebih intinya lebih ke drama Kenshin sama Tomoe sih. Iya betul. Iya sih. Lebih diulik bagaimana mereka Jadi di desanya itu harus bertahan hidup dengan bercocok tanam. Ini kan? Iya sih. Betul. Ini memang The Beginning ini awalnya kisah si Batosai Kenshin Himura Kenshin, tapi kisah itu terus misteri TPP-nya terkuak sebagian, tapi lebih sebagian. Kok sebagian? Orang sebagiannya ada di final jawabannya. Ada di sini. Enggak. Oh ada ya? The Beginning ada. Aku kok jadi lupa. Ada coy di sesi akhir coy. Kan di awal waktu dia dapet codet waktu ronda itu. Oh iya, betul. Terus di waktu Tomoe terbunuh gitu ya. Oke. Soalnya aku habis nonton Kenshin ini jadi pengen nonton ulangin lagi gitu, jadi pengen ngurutin nonton Beginning, terus nonton yang Origin, terus nonton yang lainnya gitu. Sama. Jadi kecampur. Antara pengen nonton lagi sama antara pengen tahu ini dulu gimana. Pengen ulang bagiannya yang ini ya. Iki piye gitu. Gitu sih. Terus tapi lebih mendominasi memang bagian dramanya. Jadi kalau aku sih kayak udah yang nonton yang sebelumnya tuh seru gitu, pedang-pedangan dan dengan jurusnya Kenshin. Apa sih nama jurusnya? Kayaknya tuh dia keren banget gitu loh kalau main pedang. Nah, ya, ini pedangan sih. Di Beginning ini itu cuma yang dia kelihatan keren banget di awal, karena di awal itu kita mulai pedang-pedang. Pakai tangannya terikat. Iya, tangannya terikat. Jadi bisa bunuh musuh-musuhnya. Tapi di tengah-tengah sampai hampir akhir udah drama banget. Jadi kayak ya ini kan ceritanya gitu sih. Rating 1-5. Aku ngasih 3,5 boleh? Boleh, kan terserah, yang penting nggak kurang dari 1, nggak lebih dari 5. 3,5 deh. 3,5 ya. Kalau dari tampilan sinematografinya masih bagus, karena kan action-actionnya itu dengan perannya, cuman yang bikin nggak bisa di angka 4 atau 5 itu tadi tidak sesuai ekspektasi ya, karena banyak dramanya, banyak gelapnya ya. Kalau yang sebelumnya kan ada beberapa setting yang memang di area terbuka siang gitu ya. Kalau yang Beginning ini kayaknya malah banyak syutingnya di dalam studio deh. Jadi menurutku tuh banyak gelap suramnya gitu sih. Tapi kalau memang ya itu juga sebenarnya membawa suasana mencekam. Oke. Aku itu ya 3,5. 3,5 karena apa lagi? Banyak dramanya. Di luar ekspektasi ya. Harapannya kan kalau Kenshin itu banyak actionnya, tapi ternyata kita fokusnya malah
Ya menurut kalau aku ya fokusnya malah lebih ke drama si Genshin sama Tomoe. Anda Bu? aku baru mau nanya, aku nggak ditanyain. Kalau aku 3 sih. Nggak pakai setengahnya? Pas? Pas aja deh. Oke. Pas aja. Karena mungkin sih karena udah nonton film-film sebelumnya ya. Jadi ya itu benar sih di luar ekspektasi. Di film-film sebelumnya nonton, terus setelah ada info kalau mau ada Rurouni Kenshin beginning gitu tuh kayak excited ngedahan, wah klik. Tapi ternyata karena nonton ya ini film ini, ya ini kan pernah dibahas ini. Oke, gitu. Cuman yang menarik ya Kenshin-nya pas dia berpedang sih. Berpedang? Pedang-pedangan? Apa ya? Berpedang mudah-mudahan pas dia menyerang musuh-musuhnya. Oke. Itu jadi banyak dramanya terus dan dramanya sih sebetulnya dramanya nggak yang dan nggak vulgar juga sih ya. Di sini malah ada vulgarnya ya. Dramanya atau actionnya? Dramanya. Oh. Kan mengisahkan kehidupannya Kenshin sama Tomoe. Iya. Tuh. Tapi kalau dramanya aku malah lebih suka Kenshin sama Kaoru. Gitu aja. Oke, berarti nih buat teman-teman yang pengen nonton, belum nonton, bagusnya nih saran itu nontonnya mulai dari yang ini dulu. Kalau yang belum nonton semuanya kan maksudnya. Iya, tapi kalau nanti nonton The Beginning udah kami spoiler nih. The Beginning. Jadi diulangi. Kalau yang belum nonton sama sekali. Kalau belum nonton sama sekali mungkin The Beginning ini akan bagus banget ya. Karena kita belum baca kelingan. Jadi The Beginning. Terus setelah The Beginning itu carilah film Rurouni Kenshin Origin tahun 2012 itu lanjutannya yang The Beginning. Setelah yang Origin baru nonton yang Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Lalu lanjutnya ke The Legend Ends. Ini kalau yang di film Kyoto Inferno 2014 sampai yang The Family lebih seru sih, lebih banyak actionnya sama menceritakan musuh-musuhnya Kenshin gitu. Jadi lebih menarik aja. Terus yang terakhir baru nonton The Final gitu. Tapi kalau dari endingnya Beginning sama intronya Final kan nyambung kan sebenarnya? Nah bagusnya film ini kalau menurut aku nih ya, jadi kalau kita nontonnya nggak dari awal tuh nggak bingung juga sih, masih tetap bisa mengikuti gitu loh. Oke. Tapi meskipun potongan akhir yang di Beginning itu jadi intronya di The Final. Salah. Bener dong? Iya. Endingnya di The Beginning nancepin pedang itu, ya kan? Jadi intronya Origin. Oh Origin ya? Iya. Bukan Final. Bukan. Kan Origin itu nyeritain ininya setelah 10 tahun si Kenshin Beginning itu kan terakhirnya dibilang apa namanya, Kenshinnya akhirnya mengembara kan dalam 10 tahun gitu. Nah yang di The Origin ini menceritakan setelah 10 tahun berlalu Kenshin itu dia kembali comeback gitu. Oke. Kalau The Final kilas baliknya sambungannya sama The Beginning adalah jadi di The Beginning itu sempat dibahas Enisin, adiknya si Tomoe, tapi cuma sekilas. Nah di Final ini Kenshin akan banyak ketemu sama adiknya Tomoe di The Final. Yes. Ya musuh, jadi musuh utamanya kan Pak? Iya, jadi ngemeng kita tadi udah dulu rating. Oh iya, bahas ya. seru sih bahasnya. Oh iya. Oke. Masih ada yang mau dibahas? Ya, atau kita tonton lagi mulai dari Beginning sampai Final? Nah tadi kan kamu bilangnya belum nonton yang Final nih. Oke, selanjutnya
Kita lanjut bahas. nonton aja. Lalu kita akan bahas, nggak tahu besok kita akan bahas film apa. Oke, Itu dulu. terima kasih sudah mendengarkan. Sama-sama, masalah ya. Terima kasih Dadah. sudah mendengarkan. Sampai jumpa Di di episode berikutnya.